Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum anak-anak menyimak pembelajaran ini, jangan lupa absen dulu ya di kelas online bahasa Arabnya masing-masing. Wasahlan ya talamis, sobahal khairi, kaifahalukum. Semoga sehat selalu ya. Ibu ucapkan selamat datang di kelas online bahasa Arab untuk siswa-siswi kelas 6A, kelas 6A dan 6B di Min 1 Berau. Hari ini kita akan mempelajari 3 materi untuk pertemuan ketiga bahasa Arab pada hari ini. Di pertemuan ketiga pada hari ini kita akan membahas 3 poin, yaitu 1. Tentang fi'il mudhari, sudah pernah kalian dengar waktu di kelas 5. Yang kedua tentang fi'il amar, dan yang ketiga tentang maf'ul bih. Nah, kita bahas satu-satu apa itu fi'il mudhari, fi'il amar, dan maf'ul bih. Ayo kita simak pembelajarannya. Pertama, kita akan membahas tentang fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu adalah kata kerja bentuk sekarang atau kata kerja yang sedang terjadi dan yang akan datang. Dalam bahasa Arab itu disebut fi'il mudhari. Berikut contoh fi'il mudhari dalam bahasa Indonesia. Di sini ada Ibu berikan 2 contoh. 1. Marsha sedang menyapu. 2. Ardi sedang belajar. Jadi nanti ada aturan-aturannya untuk laki-laki dan perempuan. Itu berbeda ciri-cirinya. Nah, berikut perubahan atau rumus fi'il mudhari pada kata kerja yang 3 huruf. Pada pertemuan pertama, kita sudah mempelajari tentang fi'il atau kata kerja yang sudah kalian hafalkan. Itu rata-rata kebanyakan terdiri dari 3 huruf. Seperti kanasa, darosa, zahaba, jalasa, sama'a, dan lain-lain sebagainya. Nah, dalam fi'il mudhari ini 3 huruf pada kata kerja tersebut kita akan masukkan beberapa huruf-huruf lagi sehingga dia menjadi fi'il mudhari atau menjadi maknanya sedang terjadi. Berikut perubahan-perubahan pada fi'il mudhari untuk domir yang sudah kita pelajari. Pertama, untuk domir ana atau saya. Maksudnya kalau kata kerja itu nanti yang sedang melakukan adalah saya. Jadi nanti maknanya berubah menjadi saya sedang apa. Nanti perubahan kata kerja yang 3 itu dirubah berdasarkan rumus ini sehingga artinya menjadi saya sedang. Cara merubahnya adalah di awal sebelum huruf pertama ditambahin huruf A, huruf pertamanya menjadi mati, huruf keduanya tetap, dan huruf ketiganya berubah menjadi U. Selanjutnya untuk huwa. Untuk huwa, sebelum huruf pertamanya ditambahin ya, huruf pertamanya jadi mati, huruf keduanya tetap, dan huruf ketiganya menjadi U. Untuk hiya. Untuk hiya, sebelum huruf pertamanya
ada tambahan huruf ta, huruf pertamanya mati, huruf keduanya tetap, huruf ketiganya dhamma atau menjadi harokatnya. Selanjutnya di anta. Untuk anta dia sama pengertiannya, sama ciri-cirinya seperti hia, hanya nanti di beda penempatan kalimat. Perhatikan kalimat sebelum atau sesudahnya. Sama dia ciri-cirinya seperti hia. Sebelumnya ada tambahan huruf ta, huruf pertamanya mati, huruf keduanya tetap, dan huruf ketiganya menjadi dhamma. Selanjutnya anti. Huruf pertamanya ta, sebelum huruf pertamanya ditambahan ta, huruf pertamanya mati, huruf keduanya tetap, huruf ketiganya menjadi i panjang karena dia ada tambahan ya dan na. Sampai sini anak-anak silakan dipahami dulu, ini perubahan, ini ciri-ciri perubahannya, ini yang harus kalian ingat. Ayo coba kita masukkan ke dalam contoh. Misal kita masukkan ke dalam kata zahaba. Zahaba artinya pergi. Jadi nanti kita rubah dia menjadi saya sedang pergi, kamu sedang pergi, dia sedang pergi. Untuk ana, zahaba tadi zahaba kan, berarti sebelum za kita beri a, terus za-nya mati, hanya tetap, ba-nya berubah menjadi u. Jadi yang zahaba berubah menjadi azhabu. Maka artinya adalah saya sedang pergi. Selanjutnya di kata huwa. Di kata zahaba untuk huwa. Sebelum za ada tambahan ya, za-nya berubah mati, hanya tetap, ba-nya berubah menjadi u. Jadi yang dari zahaba berubah menjadi yazhabu. Maka artinya adalah dia laki-laki sedang pergi. Selanjutnya untuk hiya pada kata zahaba. Sebelum za kita beri ta, za-nya mati, hanya tetap, ba-nya berubah menjadi u. Jadi tazhabu. Lanjut untuk anta, ini sama ciri-cirinya. Berarti yang tadi zahaba berubah menjadi tazhabu. Karena ciri-cirinya sama, tinggal anak-anak perhatikan kata sebelum atau sesudahnya. Selanjutnya untuk anti pada kata zahaba, tambahan tak sebelum za hanya mati, ba-nya berubah menjadi bi, terus ada tambahan ya mati dan na. Jadi dia berubah menjadi tadhabina. Oh, yang ini Ibu salah tulis, maaf, ini tidak bisa dihapus. Jadi harusnya tadhabina, di situ tulisannya tadhababina, ba-nya nanti dihapus ya. Tolong nanti pada saat mencatat, ba-nya jangan diikutkan. Jadi tadhabina sesuai dengan contoh yang sudah dijelaskan. Berikut kita bahas artinya. Yang tadi dari kata azhabu berarti artinya saya sedang pergi. Kemudian yazhabu artinya dia laki-laki sedang pergi. Lalu tazhabu, dia perempuan sedang pergi. Kemudian tazhabu, kamu laki-laki sedang pergi. Ini membedakannya nanti di kata sebelum atau setelahnya. Biasanya kalau ada penggunaan kata tazhabu untuk orang kedua atau anta-anti, berarti itu dia berbicara dengan seorang laki-laki. Tapi kalau kita membicarakan orang ketiga menggunakan kata tazhabu, berarti yang kita bicarakan adalah perempuan. Di situ nanti perbedaannya, karena ini sama ciri-cirinya. Selanjutnya untuk tazhabina, kamu perempuan sedang pergi artinya. Nah, perhatikan ini, dia di depannya tanpa ada kata ana azhabu, huwa yazhabu, hiya
tazhabu atau anta tazhabu itu tidak ada di depannya domir-domir yang sudah kita bahas di sebelumnya. Karena kalau sudah dia berubah menjadi fi'il mudhari seperti ini, kita tidak perlu memasukkan domirnya atau kata ganti orangnya. Jadi cukup dengan azhabu itu artinya sudah saya sedang pergi, walaupun tidak ada kata ana di depannya. Artinya itu sudah saya sedang pergi. Sama seperti yazhabu, itu artinya dia laki-laki sedang pergi, padahal di depannya tidak ada kata huwa tazhabu. Jadi tanpa huwa artinya sudah dia laki-laki sedang pergi. Paham? Nah, lagi-lagi di sini ibu salah menulis tazhabina. Untuk yang terakhir, anak-anak silakan diperbaiki sendiri ya untuk catatannya. Selanjutnya pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang fi'il amar. Apa itu fi'il amar? Fi'il amar adalah kata perintah atau kata menyuruh. Nah, kalau kita sering suruh-suruh atau kita memerintahkan seseorang itu disebut dalam bahasa Arab itu disebut fi'il amar. Di kata izhab tadi berarti kita memerintahkan laki-laki, dan di kata izhabi kita memerintahkan perempuan. Izhabi berarti kalau misalnya kita suruh Rahman yang pergi, ya Rahman izhab. Karena Rahman laki-laki jadi dia menggunakan kata izhab. Atau misalnya kita menyuruh Aisyah untuk pergi. Aisyah, pergilah. Berarti dia menggunakan izhab. Izhabi, Aisyah, pergilah. Ya, sampai sini paham anak-anak? Oke, silahkan kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Berikutnya kita akan membahas tentang maf'ul bih. Apa itu maf'ul bih? Maf'ul bih adalah objek perbuatan. Maf'ul bih adalah objek perbuatan. Maksudnya, ini ada contoh nih. Robin makan roti. Robin makan roti. Robin pelakunya atau subjek. Makan perbuatannya atau kata kerjanya. Dan roti, nah itu yang disebut maf'ul bihnya, roti. Perhatikan contoh yang kedua. Nisa membaca buku. Yang mana maf'ul bihnya? Ayo, yang mana maf'ul bihnya? Iya, maf'ul bihnya adalah kata buku. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara ciri-ciri maf'ul bih dan harus seperti itu. Maf'ul bih ada dua ciri-cirinya. Yang pertama, harus diawali dengan alif lam. Misalnya tadi buku ya, bahasa Arabnya buku itu kitabun. Kitabun berarti di depan huruf K ada alif lamnya. Jadi al-kitab. Al-kitab berarti dia sudah maf'ul bih, masih separuh maf'ul bih. Terus ciri-cirinya yang kedua, harokat akhirnya adalah fathah atau yang berbunyi a. Jadi misalnya tadi al-kitab berarti ba-nya berubah menjadi ba. Huruf ba-nya berharokat fathah. Jadi al-kitabah. Al-kitabah. Coba kita masukkan ke contoh. Nah, di sini ada contoh ya'kulu Robin al-hubza. Robin sedang makan nasi. Makan roti. Al-hubza. Al-hubza. Maf'ul bihnya adalah kata al-hubza. Ada alif lamnya dan harokat terakhirnya fathah. Al-hubza.
Coba contoh yang lain. Taqra'u an-nisa al-kitab. Maf'ul bihnya adalah kata kitab, tapi maf'ul bihnya kata kitab yang ditambahin alif lam di depannya dan ba-nya berubah menjadi fathah. Jadi al-kitab. Jadi di sini maf'ul bihnya adalah kata al-hubza dan al-kitab. Sampai sini paham anak-anak? Ada 3 tadi yang sudah kita bahas. Yang belum paham silahkan disimak videonya atau ditanyakan di komen timeline kelas di e-learningnya. Ya, setelah ini yang belum paham silahkan disimak-simak videonya. Yang sudah paham alhamdulillah, yang sudah paham silahkan kerjakan langsung tugasnya. Tugasnya hari ini adalah merangkum penjelasan yang sudah dijelaskan, yang tadi ada 3, dirangkum, ditulis di buku tulisnya dengan rapi, dan jangan lupa peraturan kita seperti yang sudah di kemarin-kemarin, jangan ada tip X dan jangan ada coretan. Boleh ada, tapi nilainya juga akan berkurang. Nah, rangkuman yang kalian buat itu silahkan difoto lalu dikirim di KI 3 untuk hari ini. Batas waktunya hanya sampai nanti malam jam 8. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.